Lantas di tengah daya beli yang masih lesu ini, serta bagaimana wajah transformasi industri skincare saat ini, dan bagaimana efeknya terhadap bisnis skincare lokal seperti Holy Grails, kami akan bahasnya secara mendalam bersama dengan Founders and CEO Holy Grails, Michelle Arneta Yolanda. Halo siang Michelle, apa kabar? Halo siang. Michelle, kalau kita lihat saat ini kondisi ekonomi kelas menengah turun kelas, daya beli masyarakat juga lesu karena deflasi terjadi selama 5 bulan beruntun. Nah, kalau dari Holy Grails, melihatnya seperti apa sih? Saya sebagai pelaku bisnis dengan pasar kelas menengah tentunya prihatin ya dengan adanya situasi seperti ini. Karena tentunya hal ini juga berdampak dan menyebabkan adanya perubahan pola konsumsi pada masyarakat yang saat ini lebih selektif dalam memilih produk. Dan adanya anggapan yang penting semua kebutuhan pokok terpenuhi terlebih dahulu. Untungnya sekarang masyarakat modern sudah consider untuk produk hygiene and personal care ini sebagai kebutuhan pokok untuk sehari-hari. Oke, nah kalau misalkan dengan anggapan seperti tadi, Holy Grails ini menyikapinya dengan memberikan penawaran yang seperti apa sih? Kalau dengan adanya kondisi seperti ini, Holy Grails menyikapinya dengan memberikan penawaran yang lebih fleksibel. Contohnya di bulan Desember ini, Holy Grails akan launching produk set yang berisi berbagai macam jenis produk pada satu set. Contohnya body mist, deo spray, dan juga hair mist yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, jadi mereka ditawarkan seperti apa nanti yang nanti Desember? Jadi berupa satu set produk yang size-nya lebih kecil, namun dengan harga yang lebih terjangkau. Dan fungsinya pun bermacam-macam untuk deo spray, deodoran, untuk body mist, dan juga untuk rambut. Oke, nah beberapa waktu lalu BPS kan merilis ya bahwa terjadi deflasi 5 bulan beruntun yang menjadi salah satu tanda nih Michelle kalau terjadi penurunan daya beli masyarakat. Apakah hal ini juga berdampak pada bisnis Holy Grails? Menurut saya hal ini berdampak ke tren dan preferensi konsumen saja. Namun kita sebagai brand harus bisa menyikapinya dengan benar dan menentukan langkah mana yang suitable dengan kondisi saat ini. Untuk Holy Grails sendiri, kami justru merasakan adanya peningkatan penjualan. Terutama produk kami bundling set, di mana body mist mini series ini berisi 8 varian produk yang mungkin suitable ya dengan preferensi konsumen saat ini. Dengan harga yang murah, satu set sudah mendapatkan berbagai macam jenis wangi. Kan kalau sekarang masyarakat juga concern gitu ya, travel size gitu. Kalau dari Holy Grails sendiri bagaimana melihatnya? Iya, kita mengambil momentum ya dengan adanya minat konsumen nih dengan produk-produk travel size dengan harga yang lebih terjangkau. Kita membuat produk seperti yang tadi, ada deodoran, ada body mist dengan ukuran yang lebih kecil dengan variasi yang lebih banyak. Oke, jadi dengan kondisi saat ini apakah berdampak besar terhadap industri kecantikan, khususnya Holy Grails sendiri, Michelle? Menurut saya kondisi ekonomi sedikit banyak mempengaruhi, namun kembali lagi dari brand, strategi marketing, developing produk, dan juga strategi lebih mempengaruhi pasar. Oke, kalau inflasi tinggi saat ini mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produksi Holy Grails, ini cukup terasa nggak sih di Holy Grails? Inflasi tentu berpengaruh sekali ya terhadap biaya produksi. Kita mengingat beberapa bahan pokok dari parfum Holy Grails sendiri itu masih merupakan produk impor. Jadi kita impor raw materials yang memang tidak ada di Indonesia. Namun untuk menyikapinya saat ini R&D Holy Grails sendiri berusaha semaksimal mungkin untuk membuat produk-produk baru yang menggunakan bibit parfum dari Indonesia. Oke, saat ini masih banyak nih masyarakat yang tampaknya belum teredukasi ya Michelle terkait dengan pentingnya menggunakan parfum. Kalau dari Holy Grails sendiri, bagaimana sih untuk bisa meningkatkan awareness masyarakat? Holy Grails sebagai brand yang memulai bisnis parfum ini agak early, di mana industri wewangian masih sangat berkembang dan belum semature sekarang, merasakan struggling ya dalam mengedukasi. Namun untungnya saat ini dengan adanya media sosial seperti Instagram dan TikTok, dengan bantuan media sosial, edukasi kepada masyarakat menjadi lebih mudah. Selain itu, produk parfum dan juga deodoran merupakan produk yang relevan, relate dengan masyarakat modern sekarang. Oke, nah Michelle, di tengah menjamurnya brand kosmetik, kemudian skincare, bahkan parfum lokal gitu ya, apa sih yang membuat Holy Grails akhirnya mendirikan parfum sebagai bisnis utama? Saya melihat industri parfum di Indonesia masih berkembang dan masih sangat bisa meningkat hingga saat ini. Holy Grails sendiri hadir memberikan inovasi baru di mana kami menawarkan parfum dengan harga yang relatif rendah dengan variasi jenis produk yang beraneka ragam. Dan market saya lihat masih sangat curious ya dan juga interested dengan adanya parfum dengan hal unik seperti ini dengan varian-varian yang beraneka macam dengan harga semurah ini gitu. Nah, kalau kita lihat dari segi
tren pemakaian skincare di tanah air. Ini kan tampaknya terus meningkat ya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, dengan tingginya permintaan dan juga kebutuhan ini, banyak brand lokal juga nih, Michelle, yang muncul produk skincare, bahkan parfum gitu ya juga cukup banyak. Termasuk dengan adanya Holy Grails yang fokus memang produknya adalah parfum. Seperti apa sih Anda melihatnya, Michelle? Memang untuk saat ini parfum ini sudah cukup saturated ya marketnya di Indonesia. Kompetisi juga sudah semakin banyak, namun saya yakin setiap brand memiliki unique selling point-nya tersendiri dan juga peran inovasi, strategi marketing, dan juga developing produk sangat berpengaruh. Bagaimana sih Anda melihat kondisinya saat ini? Apakah memang dengan tingginya permintaan kebutuhan tersebut banyak brand yang bermunculan tadi menawarkan produk skincare, parfum termasuk adanya Holy Grails yang fokusnya pada parfum. Gimana nih Michelle melihatnya? Holy Grail sendiri selalu berusaha ya Kak untuk menghadirkan produk yang unik dan inovatif. Contohnya produk kami yang sempat viral di masa pandemi, yaitu body mist aroma popcorn. Kami memanfaatkan momen di mana saat itu pandemi terjadi, ada PPKM, dan ada banyak orang yang merindukan hiburan di luar yang harus tutup sementara akibat pandemi, salah satunya bioskop. Holy Grails menghadirkan parfum dengan aroma popcorn seperti di bioskop untuk mengobati kerinduan masyarakat yang ternyata ide ini tuh diterima dengan baik oleh masyarakat, di mana produk tersebut menjadi viral dan menjadi top one best selling untuk body mist dan juga parfum. Oke. Kalau target marketnya sendiri seperti apa sih Holy Grails? Kalau Holy Grails sendiri middle to low. Jadi harga kita varian disebutkan ini jadi signature Holy Grails ya? Iya, karena harga kita juga murah banget sih, kayak di bawah 50.000 gitu. Oke, range-nya di bawah 50.000? Di bawah 100.000, di bawah 50.000 untuk satu produk. Nah, dengan produk-produk yang ditawarkan Holy Grails, sebenarnya seperti apa sih Michelle melihat wajah transformasi industri skincare dan juga look beauty saat ini dibandingkan kalau kita lihat gitu ya 5 tahun yang lalu? Kalau saya lihat dari 5 tahun yang lalu, market itu lebih cenderung melakukan pembelian impulsif gitu, Kak Sasa. Jadi contohnya endorse artis waktu 5 tahun yang lalu lebih banyak pembeli yang langsung melakukan pembelian impulsif dengan adanya endorse. Untuk saat ini masyarakat itu lebih cenderung selektif dan juga menilai apakah value produk tersebut worth it dengan harga yang dibayarkan. Oke. Itu. Holy Grails melihat nggak sih adanya pergeseran preferensi konsumen nih dari mungkin produk premium ke produk-produk yang lebih terjangkau? Tentu dengan ada market yang semakin saturated, harga terjangkau pun sekarang produknya sudah berkualitas ya Kak. Bahkan tidak sedikit kami menjumpai ulasan dari pembeli yang mengatakan bahwa mereka sangat happy karena saat ini produk lokal sudah bisa bersaing secara kualitas dengan produk impor. Yang tadinya produk impor sering disebut sebagai produk yang premium, tapi sekarang produk lokal juga sudah bisa bersaing secara kualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Oke, jadi memang produk-produk UMKM gitu ya, produk-produk lokal Indonesia tidak kalah saing gitu ya dengan produk-produk impor atau mungkin brand-brand premium sebelumnya. Betul. Kalau dilihat dari segi tantangan ekonomi saat ini, apa sih tantangan ekonomi kekinian yang paling terasa bagi Holy Grails? Cepatnya perubahan tren dan pola perilaku konsumen yang secara nggak langsung juga menuntut brand untuk cepat berevolusi gitu Kak, untuk ngeluarin terobosan-terobosan baru dan juga mengikuti market. Oke, jadi mau nggak mau memang harus terus inovasi gitu ya, keluarin produk baru ataupun mungkin tadi rencananya akan melakukan diversifikasi produk. Nah, saat ini berapa sih total ataupun jenis produk dan apa saja nih 5 best seller dari Holy Grails? Untuk total produk sendiri kita ada belasan produk dan setiap produknya itu ada variasi sendiri-sendiri. Yang terbaru kita ada shimmer perfume. Ini sangat unik karena selain sebagai parfum wangian, kita juga sebagai body highlighter. Jadi memberikan glitter pada kulit. Dan juga harganya sangat affordable, yaitu di 150.000 berisi 4 macam parfum. Gitu. Dilanjut dengan ada produk DIY kit yang sangat personalized dan kita menjual experience di mana pembeli bisa meracik sendiri parfum ataupun body mist dan juga roll on seperti itu dengan kit yang kita sediakan. Lalu kita ada produk seperti yang saya mention sebelumnya, produk yang disebut Holy Grails mini series. Jadi di mana kita menyediakan set yang berisi produk travel kit dengan berbagai macam varian jenis produk. Dengan berbagai produk yang ditawarkan Holy Grails dan juga cukup menjadi favorit gitu ya bagi para masyarakat, kira-kira apa sih rencana inovasi ataupun ada langkah ekspansi ke depan dari Holy Grails? Holy Grails akan terus menyediakan produk yang inovatif dan relevan dengan market untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tren yang berkembang.
Oke, nah saat ini kan ada isu terkait dengan overclaim. Tentunya ini juga menjadi concern bagi masyarakat. Kalau Holy Grail sendiri melihatnya seperti apa sih terkait dengan isu overclaim ini? Holy Grail sendiri melihatnya tentu bukan isu yang sepele ya, karena di sini yang dikorbankan adalah ekspektasi masyarakat, di mana tidak sedikit juga mereka membutuhkan waktu untuk membeli sebuah produk yang ternyata tidak sesuai. Jadi dari Holy Grail sendiri lebih mengunggulkan untuk testimoni dari masyarakat yang udah mencoba produk-produk Holy Grail dibanding hanya klaim saja. Oke, terima kasih Michelle. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya, berbagai produk-produk yang ditawarkan dan juga mungkin rencana-rencana ke depan, terutama tadi Desember ya, kira-kira akan ada launching produk baru. Kita harapkan sukses ya Michelle untuk produk barunya. Terima kasih. Semoga semakin diminati oleh para konsumen Indonesia. Terima kasih sekali lagi founder and CEO Holy Grails, Michelle Arneta Yolanda, sudah berdiskusi bersama kami di sore hari ini. Sehat selalu Michelle. Terima kasih Kak, sehat selalu.